Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Gita Suari Parameta dengan NIM G2010374 Prodi Komunikasi kelas sore. Saya di sini akan menjelaskan apa itu bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik menurut Wikipedia adalah bahasa komunikasi massa yang berfungsi sebagai pemberi informasi kepada publik atau dapat diartikan sebagai bahasa komunikasi pengantar pemberitaan yang biasa digunakan pada media cetak atau media elektronik. Salah satu menurut para ahli tentang bahasa jurnalistik yaitu Muhammad Ngafeman, Kamus Bahasa Jurnalistik AZ, yaitu bahasa jurnalistik ini bisa diartikan sebagai bahasa komunikasi massa yang memiliki kosakata yang sederhana agar dapat dipahami oleh segenap lapisan masyarakat. Nah, bahasa jurnalistik ini yang kayak gimana sih? Bahasa jurnalistik ini biasanya yaitu bahasa komunikasi massa yang tampak dalam harian-harian surat kabar dan majalah. Nah, fungsinya ini harus jelas dan mudah dibaca dengan tingkat intelektual minimal. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri bahasa jurnalistik. Yang pertama yaitu harus dengan singkat. Jadi, sehingga bahasanya ini harus menghindari penjelasan yang panjang lebar atau bertele-tele. Yang kedua, harus dengan padat. Penjelasan bahasa jurnalistik ini harus disampaikan dengan selengkap-lengkapnya dan dengan padat. Artinya menghindari keterangan-keterangan yang tidak perlu, membuang kata, dan juga memegang teguh prinsip ekonomi bahasa. Yang ketiga yaitu harus dilakukan dengan sederhana. Jadi kalimat yang dilakukan ini adalah kalimat tunggal yang sederhana, bukan kalimat majemuk yang panjang lebar, rumit dan kompleks, tetapi juga harus jangan sampai mengubah informasi yang akan disampaikan. Lalu yang keempat ada dengan secara lugas, yaitu bahasa jurnalistik harus mampu menyampaikan pengertian atau makna informasi secara langsung atau dengan to the point. Lalu yang kelima dengan menarik. Jadi biasanya bahasa jurnalistik ini menggunakan kata-kata yang masih hidup, tumbuh dan berkembang serta menghindari kata-kata atau ungkapan yang klise atau sudah mati. Jadi biasanya jurnalis ini mereka sudah dipastikan harus selalu up to date ya dengan berita-berita atau dengan apa yang sedang menarik di zaman sekarang supaya masyarakat itu bisa tertarik dengan apa yang ditulis oleh jurnalis. Lalu yang terakhir ada jelas. Jadi dalam bahasa jurnalistik ini harus ada kejelasan. Informasi yang disampaikan jurnalis harus dengan mudah dipahami oleh khalayak. Nah, wartawan dan jurnalis itu dituntut menggunakan ragam khusus bahasa karena pertimbangan ruang dan waktu. Keterbatasan ruang yaitu di media cetak dan waktu atau durasi di media penyiaran memunculkan ragam bahasa jurnalistik. Karenanya dengan menggunakan bahasa jurnalistik, maka tulisan di media menjadi ringkas, padat, mudah dipahami, efisien, efektif, dan pastinya mudah dibaca atau para pembaca ini akan merasa penulisannya ini nyaman untuk dibaca. Dalam menulis berita, wartawan biasanya mengacu pada formula 5W plus 1H, itu ada what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, kenapa, atau apa penyebabnya, dan how, bagaimana. Nah, dalam menggunakan bahasa jurnalistik dalam peristiwa, misalnya saya mengambil satu contoh berita yaitu protes BBM naik, mahasiswa dorong motor dari Tugu Kujang ke Istana Bogor. Nah, dalam berita tersebut, mahasiswa kembali menunjukkan aksi untuk rasa memprotes kenaikan harga BBM. Pantau di detik.com, Rabu 6/9/2022. Sekelompok mahasiswa yang berasal dari Universitas Juanda Bogor, yaitu UNIDA, mulai melakukan aksinya sekitar pukul 15 WIB atau waktu Indonesia Barat setelah melakukan orasi di Tugu Kujang Bogor.
Mahasiswa kemudian melakukan long march sambil mendorong motor mereka melewati Jalan Otista hingga pukul 3 Istana Bogor, Jalan Insinyur Juanda. Dalam contoh berita tersebut, dalam penulisan unsur waktu bahasa jurnalistik cukup menuliskan Rabu 6/9/2022, bukan pada hari Rabu tanggal 6 bulan September 2022. Jadi lebih ringkas, lebih singkat, tapi penyampaian maknanya dapat. Dan juga pada keterangan tempat cukup menuliskan di Tugu Kujang Bogor. Tidak perlu menuliskan pada yang bertempatkan di Tugu Kujang Bogor, itu membuang-buang kata. Nah, bisa disimpulkan bahwa bahasa jurnalistik ini menghindari penggunaan kata atau kalimat yang panjang. Contohnya seperti kata kemudian menjadi lalu, kurang lebih menjadi sekitar, melakukan pencurian menjadi mencuri, dan mengalami penurunan menjadi turun atau menurun. Bahasa jurnalistik ini juga pastinya wartawan dan jurnalis lakukan di media menjadi ringkas, padat, mudah dipahami, dan efektif serta efisien, sehingga para pembaca bisa membaca dengan mudah dan nyaman, dan makna informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh khalayak umum. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi bahasa jurnalistik ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengurangan penjelasan, karena kami juga masih sama-sama belajar dalam materi tersebut. Semoga bermanfaat bagi para pembacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.